Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Herlin Dewiyanti, peserta Latsar CPNS PPSDM Regional Bandung Angkatan 16 kelompok 4. Kami diberi tugas untuk membuat podcast mind map tentang wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Ada 4 poin yang akan dibahas mengenai wawasan kebangsaan. Yang pertama yaitu sejarah pergerakan kebangsaan Indonesia. Yang kedua tentang definisinya. Yang ketiga konsensus dasar. Dan yang keempat yaitu tentang identitas nasional. Yang pertama yaitu tentang sejarah pergerakan kebangsaan Indonesia. Ada beberapa hal penting. Yang pertama yaitu mengenai organisasi Budi Utomo. Pada tanggal 20 Mei 1908, puluhan anak muda berkumpul di Aula Stovia. Dalam pertemuan itu, mereka sepakat mendirikan organisasi Budi Utomo. Lalu yang kedua yaitu peristiwa Perhimpunan Indonesia, merupakan organisasi pergerakan nasional pertama yang menggunakan istilah Indonesia. Lalu yang ketiga yaitu pada tanggal 30 April 1926 di Jakarta diselenggarakan Kerapatan Besar Pemuda yang kemudian terkenal dengan nama Kongres Pemuda I. Lalu kejadian yang keempat yaitu pada tanggal 27 sampai dengan 28 Oktober 1928 Kongres Pemuda kedua dilaksanakan. Selanjutnya pada tanggal 1 Maret 1945 dalam situasi krisis, Letnan Jenderal Kumakichi Harada, pimpinan pemerintah pendudukan Jepang di Jawa, mengumumkan pembentukan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Lalu PPKI pun terbentuk pada tanggal 7 Agustus 1945. Nah, setelah kita tahu tentang sejarahnya, maka selanjutnya kita akan mengetahui pengertian dari wawasan kebangsaan. Wawasan kebangsaan dapat diartikan sebagai konsepsi cara pandang yang dilandasi akan kesadaran diri sebagai warga dari suatu negara akan diri dan lingkungannya di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Konsensus dasar Indonesia terdiri dari 4 hal. Yang pertama yaitu Pancasila. Pancasila secara sistemik disampaikan pertama kali oleh Insinyur Soekarno di depan sidang BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945. Yang kedua yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Naskah Undang-Undang Dasar 1945 dirancang sejak 29 Mei sampai 16 Juli 1945 oleh Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI. Dalam lambang NKRI, Garuda Pancasila pengertiannya diperluas menjadi tidak terbatas dan diterapkan tidak hanya pada perbedaan kepercayaan dan keagamaan, melainkan juga terhadap perbedaan suku, bahasa, adat istiadat atau budaya, dan beda kepulauan antara Nusa dalam Kesatuan Nusantara Raya. Yang keempat yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam sejarahnya dirumuskan dalam sidang periode 2 BPUPKI yaitu pada tanggal 10 sampai dengan 16 Juni 1945 dan selanjutnya disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Poin yang terakhir tentang wawasan kebangsaan yaitu tentang identitas nasional. Identitas nasional itu terdiri dari bendera, bahasa, lambang negara, dan lagu kebangsaan.
Pembahasan yang kedua yaitu mengenai nilai-nilai bela negara. Ada 6 poin yang akan dibahas. Yang pertama yaitu sejarah bela negara. Pada tanggal 19 Desember 1948 merupakan hari yang bersejarah bagi bangsa Indonesia, karena pada tanggal tersebut terbentuk pemerintahan darurat Republik Indonesia dalam rangka mengisi kekosongan kepemimpinan Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam rangka bela negara, serta dalam upaya lebih mendorong semangat kebangsaan dalam bela negara, dalam rangka mempertahankan kehidupan berbangsa dan bernegara yang menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan. Maka, pada tanggal 18 Desember 2006, Presiden Republik Indonesia Dr. Andes Haji Susilo Bambang Yudhoyono menetapkan tanggal 19 Desember sebagai Hari Bela Negara. Poin yang kedua yaitu tentang ancaman. Yang dimaksud dengan ancaman pada era reformasi diartikan sebagai sebuah kondisi, tindakan, potensi, baik alamiah atau hasil suatu rekayasa, berbentuk fisik atau non-fisik, berasal dari dalam atau luar negeri, secara langsung atau tidak langsung, diperkirakan atau diduga, atau yang sudah nyata dapat membahayakan tatanan serta keberlangsungan hidup bangsa dan negara dalam rangka pencapaian tujuan nasionalnya. Poin yang ketiga yaitu tentang kewaspadaan diri. Dari kewaspadaan diri ini yang diharapkan adalah 3 poin. Yang pertama kepekaan, kesiapsiagaan, dan antisipasi dalam menghadapi berbagai potensi ancaman. Sedangkan poin yang keempat yaitu tentang pengertian bela negara. Bela negara adalah tekad, sikap, dan perilaku serta tindakan warga negara, baik secara perseorangan maupun kolektif, dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dan negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam menjamin keberlangsungan hidup bangsa Indonesia dan negara dari berbagai ancaman. Poin yang selanjutnya yaitu poin kelima tentang nilai dasar bela negara. Yang pertama yaitu cinta tanah air, yang kedua yaitu sadar berbangsa dan bernegara, yang ketiga setia pada Pancasila sebagai ideologi negara, dan yang keempat yaitu rela berkorban untuk bangsa dan negara, dan yang terakhir yaitu kemampuan awal bela negara. Yang terakhir yaitu tentang indikator nilai dasar bela negara. Yang pertama yaitu cinta tanah air, indikatornya menjaga tanah dan perkarangan serta seluruh ruang wilayah Indonesia. Yang kedua jiwa dan raganya, bangga sebagai bangsa Indonesia. Yang ketiga, selanjutnya kesadaran berbangsa dan bernegara, indikatornya berpartisipasi aktif dalam organisasi kemasyarakatan, profesi maupun politik, menjalankan hak dan kewajibannya sebagai warga negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Indikator poin ketiga yaitu setia pada Pancasila sebagai ideologi negara, indikatornya yaitu paham nilai-nilai dalam Pancasila, mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Indikator untuk poin rela berkorban untuk bangsa dan negara yaitu bersedia mengorbankan waktu, tenaga, pikirannya untuk kemajuan bangsa dan negara. Indikator untuk poin terakhir yaitu kemampuan awal bela negara yaitu memiliki kecerdasan emosional dan spiritual serta intelijensia. Setelah mengetahui tentang materi wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara, maka implementasinya yang pertama yaitu kita harus menyadari bahwa diri kita adalah bagian dari negara. Yang kedua yaitu kita harus melakukan usaha untuk mengikuti pembinaan bela negara. Yang ketiga, kita harus dapat menginternalisasikan nilai-nilai bela negara dalam diri ASN.
Dan yang terakhir yaitu tujuannya agar kita menjadi ASN yang berintegritas. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada yang salah. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.